Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Richard. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Azkia Ilmurtada, dengan NIM 19830375, Adrianus Inka Anggara dengan NIM 19830384, Muhammad Saiful Budi Wiratama dengan NIM 19830391, Ahmad Khairul Mufid dengan NIM 19830349, dan yang terakhir Ranjana Aditisna Cada Iswari dengan NIM 19830364. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang routing dinamis. Jadi apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Untuk praktikumnya saya serahkan langsung kepada teman-teman kelompok saya. Oke, kembali lagi bersama kami berdua tentunya. Di layar masih saya sendiri. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke langsung praktek. Kalian bisa di belakang sudah ada layarnya. Nah, yang pertama sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu. Kebetulan kami mendapatkan part yang EIGRP. Nah, apa itu EIGRP? EIGRP merupakan hasil pengembangan dari routing protokol. Pendahulunya yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan, terutama dalam kebutuhan jaringan skala besar. Nah, kita akan itu sedikit penjelasan dari EIGRP itu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke prakteknya langsung. Nah, oke. Yang pertama, menentukan alamat IP pada setiap router dan end device. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa IP. Kalian bisa lihat di monitor sekarang. Di atas ini akan memakai jalur EIGRP karena EIGRP itu melihat dari dari bandwidthnya kalau nggak salah. Sedangkan kalau RIP dari hopcon-nya, ya. Jadi kalau EIGRP kita lihat yang di atas, kita setting di atas. Pertama apa tadi? Setting IP ya? Ya, menentukan IP dan setting ke beberapa End device juga? router dan end device. Setting dulu. Oke, di setiap end device itu caranya sama ya. Mungkin ada beberapa end device yang akan kami cepatin videonya supaya nggak terlalu lama. Cuman IP-nya di sini berbeda ya. Ujungnya aja ya, Bung. Iya. Untuk subnet emas sama gateway-nya sama. Port 1.1. Nah, untuk di settingan di router kalian bisa melalui CLI ya atau terminal. Interface serial ke 10.1. Serial salah. 10. Address 168 255. Terus nanti mungkin kalau ada yang sama akan dipercepat videonya Ya.
perlu saya ulangi lagi. Untuk settingan IP di router, kalian harus melalui terminal ataupun CLI yang ada di router masing-masing router. Nah, untuk settingan IP di setiap end device atau komputer, laptop ataupun device lainnya, kalian bisa melalui IP konfigurasi ya. Selanjutnya kita akan menyeting IGRP di setiap router. Setting EIGRP pada setiap router. Ya. Ini bagian yang terpenting, jadi kalian jangan lupa untuk menyeting IGRP. Networknya di sini mengambil dari network dari setiap jalur di setiap jaringan, dari setiap jalur maksudnya jaringan. Ini pertama berarti 10.192.168.10.0 terus setelah itu kita bisa lihat dari routing table-nya dengan cara root tables dengan cara show IP root. Nah, C artinya connected Gigabit Ethernet 00 dan D itu artinya EIGRP, protokol memakai EIGRP. Sama D connected 10.0. Ini berarti tandanya bahwa routingnya memakai EIGRP di sini. Kalau D ya, kita buktikan dengan pemberian kiriman pesan. Nantinya intinya akan berakhir ya, intinya akan berakhir dengan sukses karena sudah disetting. Sudah? Oke, nah itu tadi untuk beberapa settingan pada EIGRP. Intinya router di atas itu semuanya sudah kami setting dengan EIGRP. Selanjutnya kita akan melanjutkan setting RAID pada kedua router di bawah. Nah, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman dalam kelompok kami. Oke, terima kasih dari kami berdua. Itu saja. Selanjutnya konfigurasi router 4 dan 5 dengan protokol RAID versi 6. Pertama-tama masuk ke router A lalu ketikkan perintah enable.
Selanjutnya masuk ke router 4 untuk mengkonfigurasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router 5 pada serial 00 dan serial 10. Pertama masuk ke router 5-nya. Lalu pilih tab CLI. Kemudian ketikkan enable, konfigur terminal, kemudian masuk ke interface serial 0/0, lalu isikan IP address-nya. Kalau sudah, kita atur RIP protokolnya dengan cara ketikkan router RIP version 2, lalu isikan network, yang mengarah ke router B dan router 4. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in. Kalau sudah, kita pindah ke router B. Lalu konfigurasi interface serial 2/0. Holding all of it closely, I played it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. Jangan lupa di no shutdown. Setelah itu kita atur router RIP-nya. Lalu isikan networknya yang mengarah ke end device dan yang ke router 5 dan ke router 3. Setelah itu kita coba mengetikkan perintah show IP route. Demikian video tutorial kali ini tentang routing dinamis dan EIGRP RIP versi 2. Sekian dan terima kasih.